Halo pecinta Bravos di mana saja Anda berada. Kita jumpa lagi dalam program Visi Indonesia Baru. Kali ini kita kembali berbicara mengenai peradilan sesat yang menyusahkan sangat banyak orang, yang menyebabkan banyak orang tidak bersalah masuk penjara, atau sebaliknya orang bersalah atau bajingan malah bebas, lalu dilulukan sebagai pahlawan. Dan salah satu contoh kasus yang paling ramai dibicarakan dan terus bergulir sampai sekarang adalah kasus Jessica, di mana dalam sidang peradilan itu bahkan seorang ahli pun dijadikan bulan-bulanan. Kredibilitasnya diragukan, keahliannya juga diragukan, padahal dia sudah menimba ilmu sangat lama secara spesialis di bidang IT, di dalam maupun di luar negeri. Nah, saya akan langsung ke Bang Karna dulu nih, Pak Kang Karna dulu. Jadi bagaimana ini proses peradilan Jessica yang sangat menggemaskan karena kritik sangat banyak, sangat tajam dan dari berbagai sisi. Jadi Kang Karna kan sudah banyak mengikuti peradilan ini. Bagaimana yang paling krusial dalam konteks ini, Kang? Ya, memang benar apa yang disampaikan tadi Mas Gigin, Mas. Kita memang mengawali kasus Jessica ini sejak 2 bulan yang lalu. Dan berkembang terus. Progresnya ya sudah kelihatan sih progresnya. Dan terakhir ini sudah mau masuk ke progres akhir dalam mengajukan novum di kuasa hukum Jessica. Dan yang lebih menarik lagi sebetulnya ini sudah masuk ke area politik praktis kalau kita lihat. Dan di sana di Komisi 3 kita lihat 2 orang tokoh politik sekarang ini yang kita tahu, Benika Harman dan Hinca Panjaitan. Panjaitan. Nah, dia mengatakan bahwa memang peradilan sekarang terlihat untuk Jessica ini adalah peradilan sesat. Kalimat 1 tahun terakhir yang sangat kencang adalah no viral, no justice itu. Yang biasanya sampai di tangan polisi saja. Tapi hari-hari ini telah mengubah cara pikir masyarakat Indonesia, terutama setelah media besar, dalam artian semua orang menjadi netizen dan semua orang menjadi sutradara. Jadilah misalnya film yang kemarin Ice Cold yang diproduksi oleh Netflix, disutradarai oleh seorang tertentu dan bicara tentang murder Coffee and Jessica Wongso. Ini cerita saja. Yang kemudian setelah putusan dijatuhkan, tercecer rasa keadilan di tengah masyarakat. Yang ditampilkan lewat berita, cerita, gambar, dan seterusnya. Nah, di situ kita lihat memang sudah masuk ke sana nih. Dan kelihatannya akan bertambah mengerucut sekarang ke atas. Tapi masalahnya, Mas Gigit, pengajuan perkara atau memperkarakan dari Edi Solihin oleh kuasa hukum dari Pak Oto Hasibuan, kuasanya Jessica, itu kan ditolak. Nah, ini juga akan sulit untuk mengajukan novum baru mengarah kepada PK. Dan sebenarnya memang direncanakan pada minggu begini akan mengajukan perkara baru, gugatan baru terhadap MNU. Tapi itu pun belum terlihat progresnya. Nah, kalau kita memang berbicara mengenai peradilan sesat, kebetulan sekarang di antara kita sudah ada Dr. Insinyur Rismond Sianipar. Dia yang memang, beliau ini yang didatangkan ke peradilan Jessica pada saat itu oleh kuasa hukum sebagai ahli dari digital forensik. Dan terlihat di sana memang seorang ahli yang didatangkan di dalam peradilan
menjadi bulan-bulanan dari tim jaksa. Dan di sana terlihat bahwa seorang Rismon Sianipar di bulan-bulanan menjadi bulan-bulanan dan dijatuhi banyak pertanyaan, dan mungkin kita tanyakan saja langsung kepada Bang Rismon. Ya, gimana Bang? Ya, Pengalaman memang yang seperti itu kan. ya, ya, Yang paling saya ingat adalah pertanyaan yang mungkin agak konyol ya, ya, tentang sertifikasi laptop. ya, Itu saya kira pertanyaan di luar nalar sama sekali, karena ya sertifikasi laptop ya urusan pabrikannya ya kan. ya, ya. Kalau kita urusannya kan Anda pakai OS berapa bit kan, itu Iya, kaitannya dengan resolusi dari aplikasi yang kita gunakan kan. Mhm. Dan satu lagi, pada saat persidangan itu ya saya nggak bisa sebutkan namanya ya. Mhm. Tapi pada saat di persidangan di akhir itu ada seseorang yang terlihat itu menyalami saya nggak bisa sebut namanya. Mhm. Itu ada ancaman gitu kan. Ada ancaman mana ia mengatakan ini tidak selesai di sini, kita akan selesaikan di luar pengadilan. Oh. Nah, itu ancaman itu saya bilang silahkan, saya bilang gitu. Mhm. Ya, jadi inilah memang perjuangan untuk ini ya menegakkan kebenaran dan keadilan. Jadi saya pikir apapun risikonya ya saya akan terima gitu loh. Yang pasti saya tidak akan pernah dibungkam. Karena ini keilmuan saya telah belajar sejak tahun 94 tentang image processing ini dan video processing ini, ya saya harus pertahankan argumen saya karena ini adalah ilmiah dan matematika gitu Kang. Nah, itulah ada ancaman di situ. Jadi ini belum pernah saya ceritakan mungkin tempat lainnya. Dan ini kan sangat aneh gitu kan. Seorang ahli yang didatangkan ke persidangan walaupun oleh kuasa hukum lalu mendapatkan ancaman yang tanda petik itu dari luar persidangan kan. Saya nggak bisa jawab Kang, tapi di video ada orang menyalami saya gitu. Nah, orang yang menyalami saya tersebutlah ketika menyalami itu di depan persidangan itu dia mengancam saya. Bagi saya itu ancaman ya. Ya. Entah kalau yang mengatakan itu ancaman atau tidak, tapi Ya walaupun perkataannya nanti diselesaikan di luar pengadilan. Di luar Maksudnya apa gitu kan? Padahal kalau saya berpikir positif kan artinya mungkin itu bukan ancaman kalau saya atau kita debat di TV atau di mana gitu kan Kang, harusnya. Tapi kan pada 7 tahun lalu pada saat itu saya sudah ingin kembali pulang ke Lombok malam itu setelah ketika saya selesai memberikan kesaksian saya. Ada sebuah malam kami ingin pulang gitu ke Lombok. Nah, bagasi sudah di pesawat. Bagasi sudah pesawat, terus Pak Oto sebagai pengacara menelpon saya. Ditantang oleh di Kompas TV oleh Muhammad Nur Al-Azhar. Oke Bang, siap. Jadi tiket juga hangus. Bagasi juga terpaksa kami minta bantuan ke yang di bandara yang melayani, dan akhirnya kembali kami ke hotel. Terus saya hadir saat itu di Christian Grits itu di Kompas TV, dan Christian Grits sudah saya bilang sebelum saya hadir harus ada 2 orang gitu. Jadi harus ada debat ilmiah. Jadi bukan satu lawan. Arah. Iya, ada lawan gitu kan. Ya. Nah, katanya sih Muhammad Nuh yang ingin menantang gitu ya, sesuai dengan judul Kompas itu. Tapi sampai saat itu nggak hadir gitu. Jadi saya pikir apakah ancaman itu kita selesaikan di luar persidangan itu berupa debat di mana gitu. Tapi ya itulah biarlah. Tapi bagi saya itu sih tetap sebuah ancaman ya. Statement itu bagaimana dia saya tetapi ini. Tapi tidak berani hadir di di Kompas TV saat itu. Dan yang lainnya juga ya Kang ya. Saat itu hadir juga Roy Suryo kan. Menunjuk saya. Terus mengatakan bohong itu sesuai dengan di berita di Detik News itu. Terus dia mengatakan dia bohong. Terima kasih yang mulia, itu di Detik News. Dan memang saat itu saya dengar gitu. Bagaimana seorang Rosuryo ya kan, yang sekarang ya mungkin selama ini dikatakan pakar ya,
pakar telematika. Tapi kalau saya bilang sih dia pakar dadakan gitu kan. Pakar Oke. dadakan karena kalau kita lihat program sejarah keilmuan dia atau studi dia kan dia S1 ilmu komunikasi UGM, S2-nya Magister Kesehatan UGM. Tapi bagaimana mungkin seseorang dengan latar belakang pendidikan seperti itu mengatakan saya bohong? Satu alumni ya? Satu alumni, beda fakultas. Terus statement dia setelah keluar dari sidang yaitu saya bacakan langsung ini di Detik. Saya tidak rela ilmu pengetahuan dilecehkan begitu saja. Maksudnya apa itu? Ya, bagi saya ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan IT ya kan, berkaitan dengan image processing, video processing, dan dia tidak punya kompetensi kan untuk kalau kita lihat dari sejarah pendidikan dia kan, bagaimana dia menilai saya ketika dia tidak punya keilmuan itu kan, gitu kan. Jadi maksud saya ya Roy Suryo di situ ya cukup mengacaukan situasi lah, situasi persidangan, dan itu saya herannya kok seolah-olah itu dibiarkan terjadi di pengadilan itu gitu. Dan ya cukup terintimidasi juga lah dengan teriakan-teriakannya dia bohong begitu. Saya pikir ya itu tidak seharusnya terjadi gitu. Ya. Itulah yang saya alami gitu. Padahal Anda sendiri kan lama belajar IT. Bisa jelaskan? Belajar Di mana misalnya belajar? Saya IT itu kan mahal luas ya, Iya. Pak ya. Jadi kebetulan kan kaitannya ini adalah baik bidang yang berkaitan erat dengan image processing dan digital image processing atau bahasa Indonesianya citra digital dan atau pemrosesan citra atau video digital kan itu sudah kita pelajari sejak saya kuliah dulu tahun 94 di Elektro UGM kan S1 itu S1 semester 5 juga sudah mulai kita pelajari, mulai dari sinyal processing dulu. Jadi sinyal data-data satu dimensi, baru nanti masuk ke data dua dimensi, image, baru ke 3 dimensi, data temporal di video processing. Jadi saya sudah belajar sekitar ya hampir 30 tahun lah tentang ini, mengenal keilmuan ini karena di fondasinya kan banyak. Jadi ilmu dari seperti sinyalan sistem linier, sistem tak linier, terus masuk lagi komputasi numerik, belum lagi masuk lagi operasi-operasi sinyal, citra digital dan video ini sangat panjang. Sebelum untuk menjadi seorang yang ahli di bidang ini, ya harus melalui proses itu kan. Saya nggak paham, tiba-tiba Roy Suryo ini bisa menilai saya, padahal sejarah pendidikannya pun tidak bisa membuktikan itu. Misalnya, katakanlah dia otodidak, tapi kan harus dia buktikan juga. Bagaimana dia membuktikan bahwa proses otodidaknya itu menjadikan dia seorang ahli. Ya mungkin menulis program tentang itu, atau menulis buku tentang itu, atau menulis memiliki jurnal paten. Harusnya dia buktikan juga dong sebelum dia diklaim memiliki kompetensi tentang itu kan gitu. Iya, kalau hal seperti itu sering kali terjadi gitu. Tapi terutama di bidang politik ya. Misalnya saya juga pernah lihat ada orang datang ke DPR dalam sebuah hearing gitu, berbicara sebagai ekonom. Ternyata dia sarjana hukum. Ya, seperti itu. Iya. Jadi terus ada juga dokter yang mengklaim metodenya itu sangat ilmiah dan sangat ampuh. Tapi secara ilmiah tidak pernah terbukti sama sekali. Baik di laboratorium maupun klinis. Jadi hanya berdasarkan pengakuan-pengakuan pasiennya. Itu menjadi heboh di Indonesia. Ternyata banyak juga orang yang mendukung orang seperti itu. Nah ini kasus ini menimpa Anda. Dan repotnya kan di dalam pengadilan ini kan. Iya. Wah ini kan sangat berbahaya kalau di dalam pengadilan bisa memasukkan orang nggak salah ke penjara loh. Betul kan kan? Betul. Sama seperti ada kasus itu Kang yang sekarang menganalisa citra atau image itu sebuah rekayasa atau enggak gitu kan. Dia kan tidak pernah menyebutkan algoritma apa yang dia pakai. Ya kan? Algoritma itu banyak dan sangat spesifik. Begitu juga dengan metriknya atau evaluasi metriknya itu harus dia sebutkan kan, sama seperti saya bilang sebelumnya fingerprint itu kan harus untuk menyatakan cocok itu menggunakan algoritma apa, terus metriknya berapa persen kecocokannya, kan itu harus disebutkan. Nah Roy Suryo ini sering sekali menggiring opini gitu bahwa oh itu asli
itu tidak dikenal itu dalam sebuah keilmuan di bidang image processing ini. Dia harus disebutkan yes, matching, cocok. Tetapi berapa persen dan menggunakan algoritma apa gitu. Nah, dia katakan itu asli, cocok atau sesuai itu tanpa background keilmuan apapun dan itu langsung diserap oleh media massa kita. Nah, ini yang bahaya orang seperti ini. Dia bisa menggiring opini karena dia memang punya akses media massa atau media sosial yang besar gitu dampaknya. Makanya saya bilang sudah saatnya lah media massa sekarang ini mencari narasumber yang sesuai dengan kompetensinya. Bukan saya, maksudnya bukan harus saya, tetapi kan banyak pakar di UI. Di universitas swasta di sini, ya kan di ITB yang dekat-dekat sini aja itu banyak harusnya yang bisa didengarkan dan menjadi narasumber sehingga keahliannya itu tidak bias, ya, tidak bias karena berbasis keilmuan gitu, Kang. Nah, Roy Suryo ini kan ya seperti saya bilang, keilmuannya dari mana yang dia dapatkan itu? Ilmu komunikasi jauh sekali dengan IT atau image processing. Ilmu magister kesehatan UGM itu kan sangat jauh sekali. Kok tiba-tiba secara mendadak dia self-proclaim mengatakan dia itu pakar gitu. Dan saya belum pernah mendengar statementnya satu pun tentang analisa dia itu menggunakan metode apapun. Gitu. Kalau dia pakai tool, ya jelaskan pakai tool apa dia. Terus persentase misalnya tadi kasus kecocokan atau kecocokan citra misalnya tidak ada rekayasa, dia tentukan karena ada sebuah bidang di dalam image processing itu untuk menentukan itu palsu atau tidak gitu. Jadi rekayasa atau tidak ya salah satunya tadi menganalisa menggunakan yang saya bilang vector flow dan lainnya gitu. Kalau dalam sidang Jessica di mana itu? Hal yang seperti Anda ungkapkan itu, ketidakakuratan pendapat seorang ahli sehingga bisa menjebloskan seseorang masuk ke penjara. Ya itu Pak yang sering saya ungkapkan juga pernah di sini bahwa di BAP itu, di BAP Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Hariman Rianto itu, ya kan seharusnya resolusi frame atau resolusi video itu kan 1920 1080 atau dikenal dengan 1080p. Ya kan? Tetapi di BAP kita temukan metadatanya. Di metadata dari video sudah direkayasa dia menjadi 960 576 atau dikenal dengan 960H. Jadi menciptakan objek-objek di dalam citra frame atau citra tersebut menjadi kerdil. Jadi lebih kecil. Contohnya gini, Kang. Ada sebuah objek ya di dalam frame tersebut, misalnya ini pulpen, itu harusnya direpresentasikan dengan 100 dikali 100 pixel. Maka akibat downscaling dia, objek tersebut menjadi sekitar 25 kali 25 pixel. Nah, ketika objek setelah di downscaling, setelah itu di zooming atau di upscaling dalam bahasa teknisnya, maka dia menjadi pixelated, pixel-pixel gitu kasar, sehingga informasinya menjadi hilang artinya. Tidak lengkap lagi informasi tersebut. Misalnya pulpen, harusnya dia jelas pulpen, ketika di downscaling, setelah itu di upscaling atau di zooming, itu menjadi tidak pulpen lagi. Tidak bisa lagi kita identifikasi dia sebagai pulpen. Nah, itu rekayasa itu, Kang. Jadi pengaburan objek-objek itu menciptakanlah narasi-narasi Muhammad Nuh itu yang didengarkan oleh hakim untuk mengambil kesimpulan gitu. Pak, itu apanya? Bahaya dong kalau hal-hal seperti ini terjadi di pengadilan-pengadilan yang lain. Makanya yang lebih bahaya lagi, Mas Gigin, acuan tadi, jadi video yang ada hasil rekayasa itu dijadi acuan oleh hakim untuk meyakinkan dirinya, meyakinkan hakim bahwa Jessica bersalah. Nah, itu yang bahaya sekali. Iya. Makanya jadi dan ini mungkin aja ibarat puncak gunung es kan. Jessica itu hanya salah satu aja. Bisa jadi. Ya, ini yang saya ngeri. Ada juga yang konyol ini, Kang. Jadi di sana kan ada analisa warna kopi dalam gelas dan analisa sedotan. Itu dilakukan oleh saksi ahli Christopher Hariman Rianto. Itu sebelum dia analisa itu warna kopi itu dia downscaling juga itu. Jadi hasil downscaling itulah dia analisa warna kopi. Ya pasti hasilnya buruk.
Karena hasil downscaling itu kan sekitar 76% hilang. Maka analisa warna kopi pun menjadi tidak valid dong karena informasinya sudah hilang. Begitu juga dengan sedotan. Nah ini, jadi terjadi seolah-olah warna kopi itu dicocok-cocokkan dengan analisa di laboratorium atau apa gitu. Itu namanya manipulasi, Iya, kejahatan. manipulasi kalau sangat, dan itu kalau saya bilang itu rekayasa itu sudah firm. Saya bisa mempertanggungjawabkan itu karena itu ilmu matematika, ilmu eksakta itu. Makanya sampai saat ini sebulan ya kayaknya sudah hampir sebulan tidak ada tanggapan apapun. Karena bagi saya kalau dia menanggapi itu dan memberikan alasan yang tidak ilmiah, justru semakin terbukti bahwa dia melakukan rekayasa. Gitu. Bisa dikriminalkan karena memang tindak kriminal itu. Harusnya gitu Pak. Jadi kita tunggu aja nanti laporannya dari kuasa hukum kan. Saya menunggu itu sih sebenarnya. Kembali nih Mas Gigin ke pengadilan sesat tadi kan. Jadi bukan hanya Bang Rismond yang menjadi bulan-bulanan jaksa. Jadi kalau kita lihat memang dan peradilan itu mempermudah pengunjung. Tadi sebut Roy Suryo. Roy Suryo kan ada di peradilan di situ, itu hanya sebagai penonton, sebagai pengunjung. Tapi dia kok bisa sepertinya nunjuk-nunjuk, kemudian mengatakan bohong. Itu juga menjadi pertanyaan, apakah itu tidak menjadikan contempt of court itu? Seharusnya yang semacam itu adalah dikeluarkan di situ. Jadi jangan mempengaruhi itu. Jadi kenapa saya meyakini apa yang diyakini oleh politikus tadi, Benny Kaharman dan Hinca, bahwa pengadilan sesat, ya memang kelihatannya itu yang kita lihat di layar televisi seperti itu. Apalagi yang tidak terlihat, yang selama ini tertutup. Jadi saya bisa bayangkan seperti apa gitu kan. Jadi tadi misalnya Bang Rismond tadi sudah dicecor sama, dan ada lagi satu ahli forensik, dan itu sepertinya jaksa itu ingin mempermalukan kalau saya lihat di situ gitu kan. Sampai jaksa itu bisa membentak. Sampai waktu itu di stop oleh Otto Hasibuan kan. Sampai kata, jawab dong. Masa begitu? Padahal dia itu ahli. Nah, kalau Bang Rismond kan ditanyakan kompetensinya dia gitu. Sampai sertifikasi laptop loh, Kang. Ditanyakan kompetensi dia ini bener nggak sih gitu kan. Padahal kalau kita lihat gitu kan, dengan cara bicara, dengan apa yang pastinya kan waktu didatangkan di sana kan kurikulum vitae sudah ada, segala macam sudah. Kok masih dipertanyakan? Bagusnya disumpah nggak sih waktu pada saat itu? Disumpah Kan? Nah itu disumpah. Yang aneh lagi, katanya ada ahli yang didatangkan di sana tidak disumpah. Profesor, seorang profesor. Nah, ini gimana kalau kita nggak sebut kalau ini memang peradilan sesat ini harus kita ya kita bereskan sebelum ada peradilan. Sebelum kita masuk ke peradilan nanti ini kalau masih peradilan seperti ini kita akan dipersalahkan. Iya, kalau yang harus kita lihat ini kan kesannya ada sebuah skenario yang dirancang secara lengkap untuk menyesatkan proses peradilan. Itu dalam rangka memasukkan seseorang ke dalam penjara atau membungkam seseorang. Nah, ini ya jelas harus dibongkar dengan alasan apapun, karena jangan sampai, kan dalam hukum itu ada tuh, lebih baik kita membebaskan orang yang bersalah daripada menghukum orang yang tidak bersalah. Kalau nggak salah ada gitu. Saya pernah dengar itu berlaku secara universal, dan
dalam konteks ini skenario ini harus tetap dibongkar meskipun ini tentu nggak gampang apalagi kalau melibatkan orang-orang besar. Ya. Wah, apalagi orang-orang besar dan masih berkuasa pula kan. Karena kalau kita bicara penegakan hukum ini contoh yang menarik, ini kasus Sambo misalnya. Perwira yang terlibat dalam menebar hoax, ya kan, dalam kematian salah satu ajudan Sambo, sudah ditugaskan kembali dan memperoleh jabatan baru gitu kan, aneh. Ya itu kan Nggak bisa sebut nama itu Pak. Saya bisa tapi ada di media, sudah masuk gitu di mana-mana. Sama juga dengan kasus penculikan aktivis tahun 98 Tim Mawar, yang oleh pengadilan dipecat. Berapa tahun kemudian ternyata dia muncul bahkan naik pangkat menjadi jenderal, menduduki kalau nggak salah jabatan kepala Badan Intelijen Strategis. Udah dipecat karena terlibat dalam penculikan. Dan ini terlalu banyak skenario seperti ini yang akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat kepada penegakan hukum kan. Termasuk dalam salah satunya adalah kasus Jessica. Kenapa korbannya hanya satu tapi terus bergulir, orang terus mempertanyakan. Karena gini Pak, bagi saya ini kan bukan sesuatu yang sifatnya pribadi ya terhadap Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimanrianto ini. Ini sifatnya adalah tujuan saya adalah jangan sampai ini terulang kepada orang-orang lain karena kita sebagai individu itu berpotensi untuk menjadi korban dari rekayasa tersebut kan. Kan begitu. Jadi kita berpikiran positif saja ini pertama kali dia lakukan. Tapi who knows ini sudah sekian kali dia lakukan. Nah, kalau ini tidak kita beri efek jera kepada mereka berdua ini, mereka akan mengulanginya dan ada orang lain yang akan jadi korban, saya pikir gitu. Kita mungkin satu saat. Iya. Gitu. Jadi kalau nggak sekarang kita buat mereka jerah, kapan lagi? Apakah tunggu korban lagi seperti Jessica? Karena memang ini sudah confirm 1 miliar % saya katakan ini rekayasa gitu. Jadi kita juga berkepentingan untuk menghentikan orang-orang ini untuk berbuat lebih lanjut gitu kan, Kang. Ya setuju. Ya terutama seperti tadi itu. Dibuka ini misteri Jessica ini dan kuncinya sebetulnya memang ada di digital forensik. Karena keyakinan hakim itu tergambar bertumpu bahkan bertumpu pada tidak ada bukti, tidak ada motif, itu sudah diakui sama Pak Binsar gitu kan. Jadi kuncinya memang pada video tadi yang sudah direkayasa. Seperti itu. Dan bukan hanya itu, karena pengadilan sesat ini sudah terbuka nih sekarang dan sudah masuk ke politik praktis. Terlihat lagi sekarang kasus di MK misalnya. Nah, itu kan kita lihat di depan mata bagaimana MK sebelumnya bekerja dengan ada Paman itu kan. Dan itu kalau saya katakan juga itu pengadilan sesat juga itu. Gimana menurut Mas Gigi? Iya, itu jelas sangat sesat. Sangat sesat, nggak ada satupun argumentasi yang bisa diterima. Dan kalau kita bicara sesat-sesat lagi, kita juga barusan juga dikejutkan kan oleh sidang di DKPP Dewan Kehormatan Pelaksana Pemilu ya. Ketua Bawaslu itu 3 kali melakukan pelanggaran. Cuman dihukum dengan peringatan keras. Dan gila, kesalahan seorang ketua Bawaslu itu bisa merugikan ratusan juta orang yang terlibat dalam pemilu, secara langsung ataupun tidak. Hukumannya demikian ringan. Jadi soal sesat menyesat ini kelihatannya sudah menjadi gejala yang makin umum belakangan ini. Karena itu saya setuju dengan apa yang dikatakan Bung Rismon tadi. Memang kita harus bekerja keras supaya tidak terjadi hal-hal yang seperti ini, karena kasihan yang jadi korban. Ya, kasihan yang jadi korban. Seperti kayak pemilu ini. Dana rakyat itu puluhan, mungkin ratusan triliun dipakai kan. Masyarakat secara pribadi juga mengeluarkan energi, banyak mengeluarkan uang juga. Tapi kalau pelaksananya begitu kan sangat menyesatkan, bahkan boleh dikatakan. Dan kan kasihan. Mas Gigi, ini sudah terbuka. Telinga masyarakat ini sudah mendengar semua. Mata masyarakat ini sudah melihat semua. Tapi
kenapa kok para penegak hukum dan para petinggi-petinggi di luar sana kok mereka pada berdiam diri? Ya, itulah politik. Oh, Ya, itulah namanya. Ketika politik uber alles, kalau kata Jerman kan Jerman uber alles, orang Jerman di atas segala-galanya. Kalau di Indonesia ini kan sekarang ini eranya politik uber alles, politik di atas segala-galanya. Semua bisa diatur ya. sesuai dengan kepentingan atau selera yang mengendalikan pusat-pusat kendali kekuasaan politik itu. Cuma Ya, termasuk kasus Jessica saya kira sama aja kalau dilihat dari proses yang ada. Apa tidak ada apa ya, Kang? Sikap progresif dari Kapolri misalnya, ini kan sudah sedemikian viralnya misalnya, Iya, khususnya iya, yang iya. rekayasa apa ini, video CCTV ini. Bukankah dia misalnya bisa memanggil yang bersangkutan, terus memanggil ahli yang independen, menguji sendiri kalau memang terbukti rekayasa, ya hukum anggotanya gitu. Jadi jangan tunggu laporan-laporan dari masyarakat atau pengacara atau dari korban gitu, Kang. Bukankah harusnya dia progresif sehingga kredibilitas dari laboratorium forensik digital mereka juga bisa tervaliditas dan diakui oleh masyarakat? Ini kan kalau dibiarkan, bagaimana kredibilitas mereka di kasus-kasus yang lain untuk kasus-kasus depan misalnya? Dikeluarkan misalnya, oh begini, ini hasilnya begini. Mungkin masyarakat sudah antipati atau mungkin kurang percaya karena kasus kemarin waktu Jessica jelas-jelas rekayasa pun tidak dilanjutin. Dan itu memang sudah diusulkan waktu kita berbincang dengan Dr. Taufik kan. Iya. Ada audit, legal audit gitu kan. Jadi ya wajib harusnya diaudit tadi itu. Tapi kan memang tidak dilakukan, dan kalaupun memang audit itu ada, ya seharusnya dilakukan oleh independen auditor, gitu kan. Dan saya kira itu memang sulit untuk dilakukan sekarang ini, menurut saya, Mas Gigin. Saya kira ini harus ada semacam apa ya, keinginan masyarakat ya, yang timbul. Nah sekarang masyarakat yang mana yang ingin mengajukan ini? Ya seharusnya netizen lah. Iya. Nah cuman sekarang netizen ini dianggap sebagai warga negara atau hanya warga net saja dia ini. Iya. Nah itu yang jadi masalah, gitu kan. Jadi sulit memang, dan kita memang sudah banyak bicara mengenai hal ini. Harusnya selalu atau seyogianya gitu kan. Kita ini ada perpaduan dari common law yang seperti dilakukan di Amerika, di mana ada juror, ada juri juga gitu kan. Nah, sekarang ini ada keinginan dari beberapa penegak hukum, lawyer gitu kan. Netizen ini dijadikan semacam juri, semacam juror. Gitu kan. Tapi itu pun juga nggak mudah gitu kan. Jadi kita ini masyarakat gitu kan, jadinya jadi pesimis begini, apa yang dilakukan oleh tim kuasa hukum Jessica dengan seperti sekarang ini, apakah akan berhasil? Nah itu kita sudah banyak berbicara masalah Jessica 2 bulan ini. Progresnya saya katakan tadi naik, ya kadang-kadang mandek gitu kan. Jadi kalau begini, apakah Jessica ini akan jadi di PK kembali gitu kan? Wallahu alam kan, dengan keadaan seperti ini. Mas Gigi mungkin punya pemikiran yang lain. Kalau saya termasuk orang yang pesimis. Ya, Artinya sama. gini, iya, karena dari dulu Ya. itu saya udah sering dengar itu omongan orang. Hukum itu cuma tajam ke bawah. Ya, Ini kan suatu kritik yang sangat tajam sebenarnya. Karena ini udah menjadi opini publik di mana-mana gitu. Tapi apakah ada perubahan? Ya nggak ada. Tetap aja itu berlaku sampai hari ini kan. Tajam ke bawah dan ke depan, lawan politik. ya. Tapi tumpul ke atas dan tumpul ke teman-teman di sebelah. Dan dalam misalnya kasus Jessica ini kan juga ada melibatkan orang-orang besar. Nah, itu Betul. berlaku. Iya. Praktek hukum seperti itu berlaku.
Dan kita tadi misalnya Bung Rismon berharap, waduh kita apakah Kapolri nggak bisa lebih progresif gitu kan. Iya. Yang mau progresif gimana orang yang terlibat kasus pembunuhan dan merekayasa hoax malah dapat jabatan lagi. Iya kan. Iya. Nah, karena itu saya kira ini upaya itu harus betul-betul dilakukan dari bawah tuh, upaya publik. Dari kalau kita belajar di Jepang, belajar manajemen itu disebutkan manajemen di Jepang itu bottom up, dari bawah ke atas. Bottom up. Iya, bottom up. Kalau ada persoalan ini, kalau orang Barat bilangnya this is my problem, this is my decision. Kalau Jepang bilangnya this is our decision. Gitu. Jadi ada kebersamaan, ada satu teamwork. Kalau kita kan enggak, beda gitu. Jadi ada orang yang bilang orang Indonesia itu juga aneh gitu. Satu orang Asia, tapi belajar manajemen segala macamnya ke Amerika, ke Barat gitu. Bukan ke Timur. Jadi tercerabut dari akarnya. Dan ini pernah disadari oleh Mahathir Mohamad. Dulu kan dia look west policy. Dia ngirim pelajar mahasiswa sebanyak-banyaknya ke Inggris, ke Amerika. Akhirnya dia menyadari bahwa gak matching ini dengan kebudayaan Timur Malaysia. Akhirnya dia pakai look east policy. Dan lalu dia banting setir mengirimkan pelajar-pelajar yang jago-jago, yang otaknya encer mahasiswa ke Jepang. Sehingga di Malaysia itu ada banyak sekali anak-anak lulusan Jepang. Dan kalau kita tadi kembali ke kasus Jessica itu kan, ini kan kelihatan sekali. Jadi bahwa soal hukum tajam ke bawah, ke depan itu maksudnya Lawan politik. Dan kita nggak bisa banyak berharap gitu pada kemajuan-kemajuan yang akan dilakukan karena seperti itu. Bottom up itu nggak berlaku di sini. Yang berlaku itu top bottom. Dari atas ke bawah instruksi, kalau gue begini lu mau apa lu? Kan begitu jadinya. kaitannya juga ini Kang, yang ketidakadilan juga ya. Kaitannya dengan penguasaan absolut terhadap barang bukti digital itu. Iya. Yang hanya dikuasai oleh pihak JPU ya. Iya. Jadi bagi saya itu sudah melanggar hak asasi juga gitu. Iya. Karena kalau di luar sana mereka pegang legal copy-nya, artinya hasil dari forensik digitalnya, dan pihak lain, bukan hanya pihak pengacara atau pihak terdakwa, pihak lain independen juga harusnya memiliki kopi dari legal copy tadi tersebut. Jadi bisa mereka saling berdebat di situ tentang keilmuan mereka gitu kan. Nah itu juga saya kira tidak adil, dan saya kira perlu juga mungkin tata acara dalam pengadilan juga harus diubah seperti itu. Karena kalau penguasaan absolut terhadap digital evidence, maka karena hanya dia yang memiliki data tersebut, maka dia bisa menjadi Tuhan di situ. Dia bisa melakukan apapun di situ dan tidak ada counter apapun gitu. Nah, dalam kasus Jessica untung saja di BAP itu bisa kita tangkap basah mereka. Bahwa di BAP, di metadatanya mereka melakukan downscaling, yaitu rekayasa resource frame. Itu kita cukup beruntung di situ. Ada kekilapan dari mereka di situ. Kalau tidak kilap, maka apapun argumen saya akan mental. Gitu. Terus kaitannya juga berikutnya dengan nanti kejahatan lebih tinggi lagi. Misalnya sekarang sudah ada AI, namanya deepfake gitu kan, deepfake, pakai neural network atau pakai AI. Itu untuk resolusi kamera digital 4 megapiksel sampai 8 sekarang dan selanjutnya, maka data itu sudah sangat cukup untuk menjadi data latih bagi neural network tersebut untuk mengganti wajah manusia dengan wajah lainnya gitu. Ini kejahatan berikutnya nanti. Bagaimana ini nanti pengadilan menyikapi hal tersebut? Jika tadi itu kaitannya dengan penguasaan absolut terhadap digital evidence yang hanya dimiliki oleh JPU dan penyidik gitu loh. Karena dengan frame yang sedemikian tinggi dimensinya, itu sudah cukup untuk menciptakan deepfake tadi tersebut. Mengganti kepala manusia atau wajah manusia atau badan manusia dengan manusia lainnya. Nah, pengadilan harus bersikap tentang ini gitu loh. Kan bahaya itu. Nah, itu lebih subtle, itu lebih smooth. Pengadilan kita sudah juga terkenal tuh, banyak orang yang komplain bahwa pengadilan kita selalu nggak cuma selangkah tapi berpuluh-puluh langkah di belakang kemajuan teknologi. Ya ini harus cepat diperbaiki. Artinya yang diperbaiki itu juga kualitas jaksa, kualitas hakim, kualitas penyidiknya. Karena kalau enggak, pengadilan kita akan terus ketinggalan teknologi dan akhirnya bisa gampang dimanipulasi atau diperalat
oleh orang-orang yang menguasai teknologi Iya, karena baru tadi ini. itu Pak, penguasaan absolut terhadap digital evidence itu, kalau kita tarik lagi ke kasus atau digital evidence dalam bentuk WhatsApp. WhatsApp itu ada di dalamnya apa database SQLite itu. Dan dengan nggak usah pakai Celebrit atau apa namanya software-software yang Canggih. canggih, software yang istilahnya gratis saja di internet banyak kan. Ya. Nah, dia ekstrak database-nya. Kalau penguasaan absolut tadi itu karena hanya dia yang memiliki data digital tersebut, maka dia akan bisa menjadi Tuhan. Nah, di SQLite database tersebut ada beberapa tabel, isinya adalah konten atau message dan multimedia yang lain. Itu bisa ditambah, kurang, dibuang, dihapus, ditambahin message-nya. Dan bagaimana kita mengcounternya? Gitu loh. Makanya saya bilang pengadilan juga harus berreformasi, harus progresif terhadap penguasaan absolut dari digital evidence tersebut. Karena apa? Kita sudah buktikan bahwa integritas dari mereka yang seharusnya mempertahankan keotentikan digital evidence justru menjadi pelaku perekayasa kan, seperti Muhammad Nuh Al-Azhar dan Christopher Harimantrianto. Bagaimana mungkin kita bisa percaya juga terhadap keotentikan atau autentikasi dari script message WA kita? Gitu. Karena apa? Tinggal gampang sekali untuk menambahkan, menghapus, mengedit dan lainnya. Gitu. Seperti kasus-kasus sebelumnya yang melibatkan WA itu, ketika saya menonton televisi, saya sangat meragukan keotentikannya gitu loh. Karena apa? Ya karena hanya Anda yang menguasai secara absolut itu, apa itu digital evidence itu pernah terjadi pada kasus Teddy Minahasa. Persis sama yang disampaikan. Penguasaan terhadap legal copy ya udah saya saja. Ya Anda nggak berhak gitu. Itu karena dia saja yang memiliki, maka dia punya super power untuk mengedit data-data di dalam tabel-tabel dalam database tersebut gitu Kang. Jadi ya inilah permasalahan kita dalam pengadilan kita yang tadi itu yang mungkin 30 tahun atau 20 tahun terbelakang gitu kan. Iya. Jaksanya bisa bersikap seolah-olah seperti Tuhan, hakimnya juga begitu. Hakim kan nggak ada yang ngawasi. Hakim seolah-olah wakil Tuhan di pengadilan. Itu kan sangat menyedihkan. Dulu enggak, hakim dulu ada yang ngawasi namanya komisi yudisial. Tapi kemudian kan oleh Mahkamah Konstitusi, hak komisi yudisial untuk mengawasi para hakim agung itu dicabut. Bahkan Mahkamah Konstitusi yang ketika itu dipimpin oleh Jimli Asidiki itu juga membatalkan wewenang komisi yudisial untuk mengawasi hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, iya seperti itu kita. Jadi mau kemana ini semua mengarah? Kalau saya lihat ini semua mengarah pada satu titik politik tertentu, di mana akan ada orang yang sangat berkuasa yang bisa mengatur segala-galanya, termasuk hukum. Memilah-milah hukum, mana kepentingan hukum yang untuk orang lain yang ya bukan urusan kita, biarin lah, cemen istilah mereka ya kan. Dan mana yang enggak gitu. Mana yang harus betul-betul kita jaga, kita atur supaya tidak mengganggu kepentingan kita. Dan orang-orang seperti beliau ini akan terus berjuang karena memiliki keahlian yang khusus supaya tidak ada lagi orang yang bertindak seolah-olah wakil Tuhan di pengadilan. Tapi ketika aturan itu tidak diubah kan Pak, kita tidak memiliki akses terhadap legal dari kopi dari legal copy tadi itu. Jadi apapun pembelaan kita ya tidak masuk mentah lagi. Jadi kayak kasus itu kan yang tadi ada polisi yang WA-nya itu juga saya amati juga di televisi. Jadi untuk kasus-kasus yang lain ya sebaiknya ini kalau didengar para netizen, amankan diri sendirilah gitu sebelum disita HP-nya. Ya lakukan cloning sendiri, ada banyak software gratis gitu kan. Lakukan cloning sendiri atau minimum ya Anda capture semua message itu. Anda capture semua message tersebut untuk mengantisipasi kan. Karena kan kita bilang bahwa ketika penguasaan absolut dari digital evidence hanya milik mereka, maka mereka bisa bertindak sebagai Tuhan. Nah, artinya ya ketika mereka melakukan apapun, mengedit atau segala macam, Anda bisa mengkomparasi dengan apa yang Anda miliki gitu. Saya pikir mengamankan diri sendiri dulu sebelum mungkin aturan itu diubah. Iya. Ya bagaimana kan?
Saya kira cukup. Ya. Ya, kita sekarang hanya berharap Ya. mudah-mudahan saja dengan apa yang kita perbincangkan ini, Mas Gigin, bisa lebih membuka nurani hati dari para petinggi di atas sana, gitu kan, penegak hukum dan petinggi-petinggi di rezim. Political will memang diperlukan untuk merubah sistem peradilan kita menjadi tidak sesat. Ya, oke, pecinta Bravos di mana saja Anda berada, kita akan jumpa lagi dalam episode berikutnya. Bravos. Bravos. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Bravos Radio dari Batu Ampar 1 nomor 6 Kramat Jati Jakarta Timur. Bravos, your digital radio station.